Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi di video saya, Nining Udayani, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak kecil. Pagi ini cuacanya sangat mendung, gelap, dan kurang bersahabat ya teman-teman. Ya, semoga saja cuacanya cepat berubah menjadi terang dan bersinar ya teman-teman semuanya. Oh ya, pagi ini rencananya aku mau beberes tanaman di halaman depan rumah aku. Tetapi dikarenakan di luar cuacanya masih gelap dan sangat mendung ya teman-teman, jadi aku awali pagi ini dengan beberes di dalam rumah dulu. Jika nanti cuacanya sudah terang kembali, aku akan membereskan tanaman halaman depan rumah aku. Karena semakin lama diperhatikan, tanaman di depan rumah itu hampir amblas ke got karena tanamannya pun juga sering kelindas sama truk-truk besar yang lewat di lorong ini. Jadi nanti rencananya rumput-rumputnya mau aku cabutin dulu, tanamannya juga mau aku pangkas dan ganti lagi dengan tanaman yang baru. Oh iya teman-teman, karena cuacanya di luar masih sangat mendung dan gelap, jadinya aku beberes di dalam rumah dulu. Entah kenapa ya teman-teman, kalau pagi-pagi gini tuh lagi beres-beres rumah, terus anak-anak tuh masih tidur, suami juga masih pada tidur, mertua juga masih pada tidur. Tuh rasanya tuh kalau lagi beberes gini tuh rasanya nyaman, tenang. Coba kalau anak-anak sudah pada bangun, rasanya tuh kayak puyeng gitu rasanya. Karena kalau anak tuh sudah bangun, apalagi ya teman-teman, di sini anak aku itu sangat aktif sekali. Jadi kalau dia udah bangun, terus dia itu kalau aku lagi nyapu gini, lalu lalang pakai sendalnya kan berpasir, terus dia lalu lalang kesana kemari, terus mainan juga pada dihambur-hamburin. Ya namanya juga anak-anak ya teman-teman, tenangnya aja kalau lagi sementara tidur. Biasanya tuh kalau pagi-pagi begini aku melakukan kegiatan atau aktivitas di rumah, biasanya aku selalu putar musik di TV ya teman-teman, karena enak aja, senang gitu kalau sambil kegiatan, sambil beraktivitas itu sambil nyanyi-nyanyi sedikit. Tapi yang gak tiap hari juga ya teman-teman, biasanya kalau udah banyak kerjaan yang aku kerjain pagi-pagi atau sore, aku biasanya sudah lupa juga, jadinya aku ingin fokus menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cepat. Lanjut, sekarang di sini aku mau beresin bagian dapur karena di sini semalam kami habis makan buah salak, buah pisang, pokoknya buah-buahan lah, jadinya berantakan sampahnya di mana-mana. Jadi sekarang mau aku pisah-pisahin sampah dengan sisa buah-buahan yang masih bagus. Di bagian dapur ini tuh sangat berantakan ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, pakaian di mana-mana, spraynya udah compang-camping, sampah di mana-mana. Pokoknya tuh kalau sudah malam udah berantakan aja gitu. Jadinya aku langsung tinggal tidur aja, nanti besok paginya baru aku beres-beresin semua yang berantakan, mulai dari tempat tidur, bantal-bantal, sampah-sampah, pokoknya sisa-sisa makanan lah yang ada di dalam dapur semuanya. Entah kenapa ya teman-teman, di sini dapur aku tuh selalu multifungsi, kadang bisa tempat main, tempat terima tamu juga, bisa tempat tiduran juga, pokoknya banyak deh. Bukan hanya khusus untuk dapur buat masak ya teman-teman, tapi juga di sini kadang tuh kalau ada tamu, biasa suka duduknya di dapur, malah bukan duduknya di ruang tamu gitu. Ya, makanya aku selalu berkata kalau dapur aku ini multifungsi. Apakah di antara bunda-bunda di sini yang suka nonton video aku adakah yang sama halnya seperti ini? Oke, lanjut. Setelah memberes-bereskan dan memilah-milah buah mana dan sampah yang mana harus aku buang, sekarang lanjut lagi aku mau sapu-sapuin lantainya biar bersih ya teman-teman. Di sini tuh lantainya kemarin udah aku pel dulu, kemudian sekarang tinggal aku sapu-sapuin aja kotorannya yang lengket di lantai. Lihat nih, begitu banyak sampah yang berceceran di lantai. Aku juga nggak ngerti itu sampah apa semua ya teman-teman. Pokoknya kalau udah yang namanya anak aku, si kakak itu yang main, entah sampah plastik apa semua yang harus dia kumpulkan lalu dia hambur-hamburin gitu aja di dalam rumah. Jadinya ya teman-teman, terkadang kalau aku bangun pagi itu langsung lihat hamparan sampah, yang spraynya udah compang-camping, yang mainan lah, aduh pokoknya aku tambah pusing liatnya. Jadinya biasanya aku marahin dulu si kakak atau aku suruh dia dulu beresin mainannya, baru aku mau beberes di dalam rumah.
Kadang aku suka marahin karena emang jengkel beneran ya teman-teman dia. Dan di sini juga agar dia bisa mengerti dan paham bahwa apa yang dilakukan itu kalau misalkan sehabis main harus disimpan di tempatnya kembali atau diatur kembali dengan rapi agar si kakak itu akan terbiasa dengan kelakuannya yang seperti begitu. Sekarang lanjut ya teman-teman, di sini aku sudah selesai sapu-sapuin bagian dalam rumah. Sekarang lanjut lagi, aku mau sapu-sapuin teras belakang rumah aku. Nah, di sini seperti biasa aku harus beberes lagi seperti helm dan jaket, terus mainan anak juga yang ditaruh sembarangan sama suami aku karena dia tadi habis pergi ya. Jadi jaketnya itu hanya ditaruh gitu aja di situ di tempat mainan anak. Jadinya aku harus dan mesti jemurin lagi jaketnya biar ya, pokoknya begitulah teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Pekerjaan seorang ibu rumah tangga yang gak ada pernah habisnya sampai kapanpun ya. Di sini setelah aku selesai nyapu, lanjut lagi aku mau rapi-rapikan handuk untuk mandi ini ya teman-teman. Karena aku nggak bisa kalau lihat handuk itu pada nggak beraturan seperti begini. Pokoknya compang-camping, jadi harus rapi dan seirama. Ya teman-teman, di sini jangan salfok juga sama handuk mandi aku yang sudah bolong karena itu memang dari semenjak aku kawin sama suami aku ya teman-teman, dari tahun 2019 karena handuk itu merupakan handuk pemberian pas saat aku nikah waktu itu. Jadi handuknya tuh udah lama banget, memang aku nggak sengaja ganti karena belum robek juga ya, jadi sayang kalau belum robek itu sudah diganti. Jadi aku memang kalau pakai barang tuh kalau belum sobek atau kalau belum jelek gitu, belum belum rusak, belum aku gantiin juga. Nah, sekarang beberes dalam rumah dan sapu-sapuin dalam rumah juga sudah selesai dan berhubung cuacanya juga sudah cerah kembali ya teman-teman. Di sini mau aku lanjut lagi untuk sapu-sapuin teras depan rumah aku. Oh ya teman-teman, kemarin tuh sebelum maghrib aku ada inisiatif sedikit mau potongin rambut mama mertua aku karena rambutnya tuh ya teman-teman udah panjang sekali, yaitu sekitaran 2 meter ya teman-teman, mungkin lebih karena dia mungkin udah risih juga, jadinya aku potongin sedikit sampai sisa sejengkal dari pinggang. Alhasil tadi itu ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di video, rambutnya itu masih berantakan di tanah atau di lantai teras depan rumah aku, dan juga belum sempat aku buang di tempat sampah. Nah, lanjut ya teman-teman, sekarang aku sudah berada di pinggiran got halaman depan rumah aku. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya kan, mana rumput dan tanaman yang sudah hampir sama setara tingginya. Jadi sekarang mau aku cabut-cabutin dulu rumputnya supaya bersih. Oh ya, ini tuh aku nggak tahu tanaman apa namanya, yang jelas dia ini seperti pohon tapi dia tidak berbunga ya teman-teman. Dan di sini juga rumputnya itu pada keras-keras banget karena memang aku nggak tahu ini jenis rumput apa sampai aku nggak bisa cabutnya. Walaupun di sini terlihat sepertinya aku nyabutnya sudah pakai tenaga, tetapi tetap saja rumputnya itu tidak bisa tercabut dengan baik ya teman-teman. Jadi alhasil cuma batang-batangnya saja yang patah-patah aku cabutin. Jadi karena ada rumput yang keras dan susah juga dicabut, di sini aku memutuskan untuk cabutin aja rumput-rumput yang kecil ini. Seperti yang teman-teman lihat dalam video, ini tanahnya sudah amblas dan jatuh sampai ke dalam got sehingga saluran airnya itu tertutup ya teman-teman. Jadi ini adalah hasil dari ulah super truk yang lewat di depan rumah aku. Karena ya teman-teman, aku juga nggak ngerti ya kenapa lagi itu truk-truk sampai tronton pada suka lewat di lorong kecil ini. Padahal kan ada jalan yang lebih besar lagi di depan jalan sana. Alhasil bunga dan tanaman yang aku tanam di pinggir jalan ini selalu keinjek ban. Alhasil kalau tanamannya sudah diinjek ban, terus tanahnya ini tuh amblas sampai masuk ke dalam saluran air ini teman-teman. Jadi sangat menghambat aliran air yang akan mengalir ke bawah. Jadi itu di sini karena tanamannya bentuknya sudah tidak tahu lagi bagaimana ya teman-teman, akhirnya aku mau pangkas habis saja tanaman ini biar kelihatan seperti baru lagi.
Dan nanti mau aku tanami lagi dengan batang-batang pohon yang masih baru. Di sini sudah selesai pangkas memangkas tanamannya, sekarang mau lanjut aku sapu-sapuin biar bersih. Jadi di halaman depan sini tuh ya teman-teman, aku selalu suka untuk tanamin sesuatu gitu yang enak untuk dilihat. Nanti rencananya di sini aku mau tanamin bunga matahari aja, kayaknya sepertinya bagus deh. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah di depan rumah aku ini cocok nggak sih ditanamin bunga matahari? Kalau misalkan cocok, nanti ketika aku pergi kerja ke Parigi, rencananya mau singgah juga di rumah orang ya teman-teman. Jadi rencananya aku tuh mau minta bunganya sedikit biar bisa untuk ditanami di halaman depan rumah aku. Karena tuh ya teman-teman, selama beberapa minggu ini aku perhatiin di kebun kopi itu pasti ada orang menanam bunga matahari. Jadi aku berinisiatif untuk minta nanti ya suatu saat, atau aku beli juga nggak apa-apa. Yang penting aku bisa dapatkan bijinya untuk ditanami di teras rumah aku. Lanjut teman-teman, sekarang aku sudah selesai menanam tanaman yang baru ini di tanah kembali ya. Jadi rencananya tanaman yang lamanya ini mau aku gali tanahnya, karena kalau hanya dicabut begitu saja ini sepertinya mustahil ya, karena ini sudah sangat berakar. Jadi mungkin akarnya tuh sudah nancep banget di dalam tanah, sehingga kalau untuk dicabut menggunakan tangan tuh sudah kayak sulit gitu ya teman-teman. Sampai aku pernah coba ya tadi, sampai tangan aku tuh kegores dan luka juga kena batang pohonnya yang begitu tajam. Di sini tuh aku lagi ambil karung sampah ya teman-teman. Jadi sampahnya yang aku sapu-sapuin tadi mau aku masukin ke dalam karung ini, biar nanti sampah-sampahnya ini mau dibuang sama papa mertua aku ke tempat sampah yang ada di perbukitan sana ya teman-teman. Jadi aku tinggal bebereskan aja agar mudah nanti dibawanya pergi naik motor. Di sini angkat sampahnya dan masukin ke dalam karungnya sudah selesai. Lanjut lagi aku mau sapu-sapuin sisa rumput-rumput yang kecil ini ya teman-teman. Jadi alhasil aku sudah selesai untuk beberes tanaman di depan halaman rumah aku. Setelah masukin sampahnya ke dalam karung sudah selesai, dan tara, ini dia hasil tanaman aku yang barusan. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Nah, di sini halaman depan teras rumah aku sudah aku tinggalkan. Sekarang mau lanjut aku angkat jemuran nih teman-teman, karena udah keburu sore. Jadi mau aku angkatin dulu jemuran yang sudah aku jemurin sebelumnya. Nah, di sini setelah selesai aku angkatin jemuran yang tadi, langsung saja aku timpa lagi dengan jemuran yang baru. Berhubung ini masih sore, jadi aku masih sempat ya teman-teman untuk jemurin lagi, karena kalau udah malam aku tuh sebenarnya takut untuk jemurin di sini kalau malam-malam, karena di sini lampunya tuh nggak ada. Jadi harus menunggu besok pagi lagi baru aku bisa jemurin pakaian ini lagi. Karena jujur ya teman-teman, aku itu orangnya sangat penakut sekali. Jadi apapun yang aku lakuin, kegiatan aku kalau masih sore itu segeralah aku cepat-cepat untuk bereskan. Tetapi kalau memang yang tidak bisa diselesaikan sore ini, nanti aku lanjut besok pagi lagi. Oh iya teman-teman, sehabis menjemur pakaian ini rencananya aku mau langsung mandi dulu ya. Berhubung hari semakin gelap, jadi berakhir juga video keseharian aku hari ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.